Masya Allah, inilah manusia-manusia ajaib yang bikin takjub seluruh umat Islam di dunia. Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana buku dan kertas adalah barang mewah, namun ribuan orang berjalan dengan seluruh isi Al-Quran tersimpan rapi di kepala mereka? Selamat datang di Syinkit, atau yang kini kita kenal sebagai Mauritania, sebuah negara di tepi Samudra Atlantik Afrika Barat, yang dijuluki sebagai negeri sejuta penyair dan gudang penghafal Al-Quran. Secara geografis, Mauritania terletak di antara hamparan luas gurun Sahara dan deburan ombak Atlantik. Disinilah di tengah suhu ekstrim dan badai pasir, berdiri kota kuno bernama Syinkit. Kota ini dahulu adalah titik kumpul jamaah haji dan pusat intelektual Islam yang menghubungkan Afrika dengan dunia Arab. Beda dengan kita yang belajar di ruang ber-AC dengan gadget canggih, tradisi menghafal di Syinkit bertumpu pada Mahdara. Ini adalah sekolah tradisional di bawah tenda atau bangunan batu sederhana di tengah gurun. Metode belajar mereka unik. Mereka menggunakan lau, papan kayu yang ditulis dengan tinta tradisional. Seorang santri menulis ayat yang akan dihafal, membacanya berulang-ulang hingga lengket di ingatan, lalu menghapusnya untuk menulis ayat baru. Inilah yang disebut ilmu di dada, bukan di kertas. Mereka tidak hanya menghafal ayat, tapi juga menguasai tata bahasa Arab baik nahwu syorof dan hukum Islam melalui ribuan bait syair. Di Syinkit, Al-Quran bukan sekadar ibadah, melainkan identitas. Seseorang belum dianggap dewasa atau terhormat secara sosial jika belum menyelesaikan hafalan Al-Quran. Bagi penduduk Syinkit, membiarkan seorang anak tumbuh tanpa Al-Quran di dadanya dianggap sebagai kegagalan orang tua. Ada rasa malu yang mendalam jika seorang pemuda dari keluarga terpandang tidak mampu memimpin sholat atau tidak hafal teks-teks dasar agama. Al-Quran adalah strata sosial tertinggi mereka. Sejak usia 5 tahun, anak-anak sudah akrab dengan papan kayu. Orang tua di sana lebih bangga anaknya hafal satu kitab kuning karangan ulama daripada memiliki harta melimpah. Tujuannya satu, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka percaya bahwa selama Al-Quran hidup di kepala manusia, maka cahaya kebenaran takkan pernah padam, meski buku-buku di dunia ini dibakar habis. Jika kalian melihat kondisi kehidupan mereka, mungkin kalian akan terenyuh. Mauritania bukan negara kaya. Penduduknya hidup bersahaja, seringkali hanya makan roti kering dan susu unta. Namun, lihatlah binar mata mereka. Motivasi mereka bukan gelar akademis atau gaji tinggi. Motivasi mereka adalah izah atau kehormatan Islam. Mereka merasa menjadi penjaga benteng terakhir bahasa Arab dan wahyu ilahi. Bagi mereka, kemiskinan harta tidak ada artinya dibanding kemiskinan hafalan. Inilah yang bikin takjub ulama-ulama dunia. Dunia Islam mengagumi penduduk Syinkit karena kekuatan ingatan mereka yang fotografis. Para ulama Syinkit yang merantau